Selama ini, kita sering dengar kalau pendidikan adalah kunci masa depan. Sesuatu yang seharusnya bisa diakses oleh semua orang. Tetapi, kenyataannya tidak selalu begitu. Jadi, biarkan saya tanya satu pertanyaan. Berapakah harga sebuah mimpi? Di daerah istimewa Yogyakarta yang disebut kota belajar, kenyataannya kuliah justru jadi beban yang mencekik. Data dari Project Multatuli menunjukkan lebih dari 42% mahasiswa berasal dari keluarga dengan penghasilan hanya 500.000 sampai 2 juta per bulan. Bahkan ada yang tidak tetap. Sekarang bandingkan, uang kuliah bisa mencapai 1 juta hingga 2,5 juta per semester. Itu pun belum termasuk biaya hidup seperti makan, kos, dan transportasi. Secara sederhana, penghasilan keluarga bahkan tidak cukup untuk menutup satu komponen utama pendidikan. Akibatnya, mahasiswa dipaksa bertahan dengan cara yang tidak ideal. Sebanyak 22,9% mahasiswa harus bekerja sambil kuliah. Tetapi ironisnya, lebih dari 30% dari mereka hanya berpenghasilan di bawah 500.000 per bulan. Artinya, mereka bekerja, tetapi tetap tidak cukup. Dampaknya, 42,31% mahasiswa yang cuti kuliah melakukannya karena tidak mampu membayar biaya kuliah. Dan 34,62% lainnya harus berhenti sementara karena tuntutan ekonomi. Ini bukan sekedar angka statistik, ini pola. Ketika mayoritas mahasiswa harus berjuang hanya untuk tetap kuliah, maka masalahnya bukan lagi individu, tetapi sistem. Dan pertanyaan sekarang, apakah pendidikan masih bisa disebut hak kalau hanya yang mampu yang bisa bertahan? Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, semuanya coba dibuka halaman 32. Coba kita baca di paragraf ketiga. Baik, Bu. Berdasarkan struktur, pengembangan ide, dan bahasa yang digunakan, buku fiksi memiliki perbedaan yang sangat mencolok dengan buku non-fiksi. Jadi kamu apa, Bu? Maaf Bu, orang tua saya belum mampu beli. Yaudah, nggak apa-apa, jadi kita boleh pinjemin bukunya ke Riri. Baik Bu. Oke, jadi lanjutkan baca kalimat yang tadi. Dari sisi struktur buku fiksi sisi hubungan. Jadi nggak apa ya, abis ini lanjut langsung ke Mala aja. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Kita langsung absen aja ya. Ibu. Tabata, Ibu. Bunga Kemala, Muhammad Purnama Rajabi. Jadinya tidak masuk, Bu. Tapi saya hitung bolos ya. 1 hour later. Yaudah, itu aja kita lanjutin minggu depan. Thank you guys. Thank you, Bu. Kamu sadar gak sih jam itu agak aneh? Ada gimana sih? Dia kalau baca cuma terbata-bata, terus sekarang bolos. Kamu tahu dia kenapa gak sih? Sebenarnya sedikit yang kita tahu ya tentang teman-teman kelas kita. Karena aku dekat sama Jabi, sebenarnya gak banyak yang tahu kalau dia tuh setiap pulang kelas dia harus kerja dulu, bantuin sama papanya di pasar. Kalau kamu lihat juga dia bukunya lusuh atau juga nggak punya buku, memang karena dia nggak mampu secara finansial untuk beli buku itu. Dan juga mungkin karena orang tua sibuk ya.
Dia juga nggak ada yang ngajarin baca di rumah. Jadinya ya dia beda dari kita, tapi bukan berarti dia memilih untuk kayak gitu, dia memilih untuk malas. Yang mungkin memang kehidupan yang memaksa dia kayak gitu. Oh, kayaknya kita harus support dia biar supaya dia bakal tinggal sama kita-kita. Iya, aku setuju sih. Kayaknya emang itu yang harus kita lakukan sebagai teman-teman dia. Setiap perjuangan tadi kita lihat, itu nyata. Dan di balik angka-angka dari Project Mutatuli, ada mahasiswa yang tetap bertahan, tetap berusaha, meskipun keadaannya tidak mudah. Kalau mereka bisa jalan sejauh itu, kita juga bisa mulai ambil bagian, sekecil apapun. Lebih peduli, lebih sadar, dan tidak menganggap masalah ini sebagai hal yang wajar. Karena perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar, tapi dari orang-orang yang memilih untuk tidak diam. Dan mungkin itu bisa dimulai dari kita.